Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Selamat tahun baru. Setelah kemarin, tahun lalu ya, terakhir buat konten. Tahun ini pertama kali kita buat konten lagi, lanjut ya. Sempat libur lama juga ya. Tapi terima kasih ya, kalian tetap setia, tetap nonton, tetap subscribe, tetap komen. Jadi sebenarnya ini baru masuk tadi pagi lah ya, siang tadi siang. Jadi buat kalian yang mungkin ya di Jawa ya, daerah sana lah ya, itu biasanya ya 1 minggu sebelum tanggal terbitnya, kita namanya tanggal STO. STO itu standing order. Jadi tiap minggu itu ada STO. Jadi istilahnya ada list komik yang bakal terbit ya, list buku lah yang bakal terbit. Nah, jadi kalau di Jawa ya itu 1 minggu sebelum tanggal terbitnya itu udah mulai disebar gitu. Jadi biasanya yang daerah Jawa itu lebih cepat dapatnya. Nah, untuk Sumatera ya, kalau hoki itu biasanya sesuai dengan tanggal terbit. Jadi misalnya kalau ini tanggal 5, terbitnya biasanya tanggal 5 nyampe gitu. Nah, kebetulan kali ini lumayan on time ya, tanggal 5 nyampe, tanggal 6 disebar. Jadi mereka nyampe ya, mereka harus bongkar dulu sehari ya. Karena kan Sumatera itu kan di Medan, Gajah Mada, Gramedia Gajah Mada ya. Mereka yang jadi wholesale ya, jadi kayak grosirnya. Jadi mereka tampung dulu, nanti dihitung stoknya semua sudah sesuai baru disebar gitu. Jadi butuh waktu sehari. Jadi hari ini perlu diantar ke toko. Nah, baru nyampe, jadi baru bisa di review. Jadi buat kalian yang nanya kok lama ya, sebenarnya kita juga pengennya cepet gitu ya. Tapi ya karena itu logistik ya, butuh waktu dari Jakarta ya ke Indonesia, ke Medan, jadi agak lambat. Jadi buat kalian yang tetap setia menunggu, terima kasih. Kita akan bahas Blue Lock ini. Jadi Blue Lock ini bisa dikatakan salah satu komik andalan di tahun 2022 ini ya, komiknya Alex. Nah, pengarangnya adalah Muneyuki Kaneshiro, yang gambar adalah Yusuke Nomura. Jadi Yusuke Nomura ini ya, beliau itu pernah menjadi asisten dari Hajime Isayama, yaitu pengarangnya Attack on Titan. Jadi kalau kalian tahu ya, Blue Lock ini juga direkomendasi oleh Hajime Isayama ya, untuk dibaca gitu. Nah, untuk cover ini sebenarnya aku pengen cerita sedikit. Covernya itu keren banget. Nggak tahu kenapa kalian ada merasa nggak, covernya kayaknya catchy banget, bagus gitu. Jadi kalau kalian pertama kali kayak misalnya ya, kalian ke toko, kalian lihat banyak di Gramedia misalnya banyak susunan komik gitu kan. Kalian kalau nampak ini kayak menarik perhatian banget gitu. Ya, stabilo green gitu ya. Terus gini. Nah, covernya kilat. Untuk spine itu putih, bersih. Belakangnya seperti ini. Jadi harganya 45.000 luar Pulau Jawa, 15 plus boys komik. Jadi ini keren banget. Aku nggak pernah baca Blue Lock ini ya. Jadi kemarin banyak yang heboh ya, tanya di review dong kok gini. Ya gue belum baca, gimana mau review ya kan. Nah, bukunya baru datang, jadi tadi baru baca. Bagus. Jadi kita lihat. Tahun 2018 timnas Jepang tereliminasi pada putaran per-8 final Piala Dunia. Akibat kegagalan ini, Persatuan Sepak Bola Jawa mendirikan training camp Blue Lock mengumpulkan 300 orang penyerang pelajar tingkat SMA supaya Jepang menjadi juara Piala Dunia. Jinpachi Ego, laki-laki yang menjabat sebagai pelatih, menegaskan yang dibutuhkan Jepang itu adalah striker yang penuh keegoisan, penyerang yang tidak terkenal. Yoichi Isagi dan teman-teman penyerang lainnya mengikuti training di mana mereka bersaing satu sama lain. Training yang akan mengubah diri mereka menjadi egois. Nah, awalnya ini kan komis. Ini bakal spoiler sedikit, jadi mungkin kalau kalian mau skip ya, nanti skip aja. Sorry ya, ini mau spoiler, soalnya kalau nggak spoiler kalian nggak tahu bagusnya komik ini. Jadi ini komik bagus banget. Ceritanya itu kan kalau kalian baca ya, itu kan komik sepak bola ini ya kan. Masih dalam, aku per awalnya mikir ini komik sepak bola biasa ini gitu kan. Tak ada pelatih gitu. Mungkin mirip Jan Killing lah, atau mirip Ole. Kalian kalau tahu Ole itu ada 5 buku ya, 5 buku level komik yang tamat ya, tentang pelatih juga. Jadi gambarnya masih gitu-gitu lah. Tapi waktu baca, gila, ini beda banget. Jadi ceritanya itu ya tentang sepak bola Jepang yang selalu kalah kan, nggak bisa sampai putaran final kan. Jadi
mereka ya bikin satu ide yang radikal ya, di mana mereka mengumpulkan 300 orang pelajar itu ke dalam satu program, di mana program itu Pak saling eliminasi. Nah, programnya itu kayak kalau kalian nonton Squid Game, Friends Game, apalagi ya, Alice in Borderland gitu ya, dia masukkan tema sepak bola itu ke dalam game-game yang seperti itu, saling eliminasi. Memang nggak bunuh-bunuhan gitu, tapi dengan program pelatihan sepak bola mereka mengeliminasi orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi gila, ini idenya keren banget. Jadi pertama kali baca, buset, memang idenya beda banget. Jadi gua rasa ini keren banget. Jadi buat kalian ya, highly recommend ya komik ini. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ini ke bagian awalnya ya. Editornya Faisal, Hari Bahasa Yeni, editor F. Sepak bola ya ini. Nah, ini gambarnya juga bagus. Nah, untuk komik ini sebenarnya aku rasa ini agak dewasa ya. Kenapa? Karena contohnya ini ya, ada yang gini-ginian. Dadanya gede, besar dadanya gitu-gitu ya. Jadi buat kalian yang masih kecil ya, tidak rekomen kalian, cuman oke lah, cuma masih sebatas itu sih, jangan norak-norak banget ya kan. Nah, gambarnya gini, keren. Nah, ini ya, komik ini dapat Shogakukan Manga Award di tahun lalu dapat Shogakukan Manga Award, dan juga dijadikan 3 besar ya, terpilih menjadi komik olahraga terbaik ya, yang direkomendasikan oleh para employer ya, karyawan toko buku. Jadi awal-awalnya masih simple ya kan, dia kalah pertandingan gitu. Gila, terakhir mereka masuk ke dalam program ini. Nah, jadi programnya namanya Blue Lock. Di mana Blue Lock itu mereka membagi ya. Di sini mereka dibagi menjadi 5 tim. Jadi B sampai Z itu B, C, D, E, F gitu ya. Jadi alfabet kan itu ada 26 ya kan. Jadi A-nya nggak ada gitu. Jadi dari B sampai B, C, D, E, F satu tim. G, H, I, J, K nanti satu tim gitu. Nah, dibagi. Jadi ada total ada 25 tim. Ya, di mana mereka saling eliminasi. Jadi untuk gambar, untuk ide cerita, untuk itunya gila, keren banget sih. Terus mungkin dari segi bahasa ya, saya rasa komik ya itu udah makin fleksibel ya. Jadi ada kayak sensor bahasanya juga gitu. Nah, jadi kalau semuanya diterjemahkan kan aneh juga. Kalau ini F-off terjemahnya apa? Apa ya? Nggak tahu deh ya, kan kayak bingung juga terjemahinnya kan gitu. Jadi yang dari awal ya gue bacanya ini kayaknya komik sepak bola gitu, jadinya berubah menjadi kayak komik yang survival gitu. Nah untuk kertas ini semua udah book paper ya. Nah, keren sih, ini keren banget, highly recommend. Jadi menurut saya ya ini bakal langka ini. Kenapa? Karena so far ya mungkin Indonesia ya itu suka komik Jepang, suka komik sepak bola gitu. Jadi mostly yang komik sepak bola itu bakal hype, bakal laku. Contoh ada Shoot ya, Shoot itu seringnya juga cetak ulang. Terus seringnya banyak ada Shoot Hot Challenge, Shoot in Memory, Shoot apalagi Legend of New Age ya kan. Terus ada Offside, ada Kena in the Area, Giant Killing, Ole, Don't Turn Around, apalagi komik sepak bola banyak. Jadi rata-rata sold out sih. Jadi saya rasa dengan Shogakukan Manga Award-nya, dengan tema ceritanya tidak biasa, dengan gambarnya yang bagus, this is recommend. Oke, jadi ini mungkin salah satu ujung tombak Alex ya. Jadi tahun ini Alex kayaknya bakal banyak komik-komik yang mantap-mantap. Jadi juga apresiasi banget ya. Semoga industri komik
di Indonesia bisa makin berkembang, makin mantap lagi. Jadi kayak ini nanti ada Jojo, ada Marshall, ada apa lagi ya, banyak yang bagus-bagus. Jadi stay tune ya, dan juga terima kasih atas dukungan kalian kepada channel saya dengan bantu subscribe, bantu share, bantu komen, bantu like. Sangat berterima kasih untuk kalian itu semua. Oke, hari ini kita review Blue Lock sampai di sini. Nanti besok, mungkin besok kalau sempet atau lusa, kita lanjut review komik baru lagi. Ada 2 komik baru lagi yang akan kita review. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.